Pemirsa, Firly Bahuri melawan penetapan tersangkanya dengan mengajukan pra-peradilan. Upaya hukum itu ternyata menjadi ganjalan bagi penyidik untuk menahan ketua nonaktif KPK tersebut. Di sisi lain, publik menilai proses etik Firly di Dewan Pengawas KPK berjalan lambat. Bagaimana pandangan tokoh intelektual Indonesia terhadap dinamika kasus Firly dan dampaknya terhadap KPK? Kami akan membahasnya bersama dengan cendekiawan Muslim yang juga adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat sore, Prof. Komarudin. Mirza dan teman-teman semuanya, Mirza. Baik. Oke, Prof. Komarudin, menurut Anda bagaimana kerja Dewan Pengawas KPK dalam menangani dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri? Adakah yang bisa diperbaiki dari kerja Dewas? Ya, pertama saya itu pernah menjadi pansel KPK 2 kali ya. Jadi secara moral saya itu merasa concern dan terlibat secara kedua. Ada 3 hal ya yang harus dijaga oleh KPK. Satu, akuntabilitas hukum harus jelas. Kedua adalah akuntabilitas etika. Nah, etika ini adalah atas hukum. Yang ketiga, menjaga kepercayaan rakyat. Nah, sekarang ini tiga-tiganya itu declining, yaitu turun. Masyarakat ini sekarang mengalami defisit kepercayaan pada lembaga-lembaga penjaga moral konstitusional. Entah itu BPK, entah itu MK, dan juga KPK. Ini kan turun sekali. Pada tiga lembaga ini sebagai penjaga yang harus tegas dan memberikan kepercayaan pada publik. Tapi sayang sekali tiga-tiganya sekarang ini justru krisis kepercayaan. Nah, kedua, untuk kasus Firly Bahuri ini sebenarnya tidak sulit untuk mentraceback proses pemilihannya sampai kinerjanya, prestasinya, masalahnya. Itu kalau mau accountable, itu kan tidak sulit. Ya, terus terang saya sedih ya bahwa di era Firly ini sorotan kekecewaan, ketidakpercayaan publik ini tinggi mengganti mengembalikan kepercayaan tadi. Tapi kalau tidak, ya di sini orang jadi Baik. Prof. Komarudin, tampaknya ada kendala dalam komunikasi begitu. Kita akan masih mencoba untuk kembali memperbaiki jaringan bersama dengan Prof. Komarudin Hidayat. Baik. Halo. Ya. Baik, maaf Prof, tadi terputus-putus Prof. Komarudin. Baik, Prof. Komarudin, kalau kita ingat kembali pada 2019 lalu, Anda bersama 20 guru besar meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk cermat dalam menilai hasil pansel KPK begitu, dengan memberikan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo. Nah, saat itu kan salah satu calon pimpinan KPK adalah Firly Bahuri. Apakah saat menulis surat kepada Presiden, Anda sudah memiliki gambaran bahwa ini akan ada calon pimpinan yang bermasalah? Dari informasi teman-teman yang ikut peserta seleksi maupun juga yang lain, sesungguhnya ranking Firly ini kan bukan nomor 1. Bahkan ada mengatakan ya tidak layak gitu. Tapi toh itu rumor atau persepsi, boleh saja orang punya persepsi. Tapi kemudian semuanya itu sekarang bisa di-counter dengan prestasinya. Pelanggaran etika dan hukum. Bagi KPK pelanggaran etika ini sudah berat. Jadi standarnya itu standar etika kalau KPK, bukan lagi hukum. Dan ketika orang tidak percaya pada lembaga KPK, maka yang ambruk, yang rugi itu adalah kehidupan bernegara, berbangsa. Bukan masalah Firly-nya. Oleh karena itu, siapapun duduk di lembaga negara semacam KPK, BPK, MK, Presiden, egonya itu harus diletakkan di bawah ego kepentingan berbangsa bernegara. Jangan negara bangsa dikangkangin oleh ego pribadi, tapi ego pribadi kita yang kita taruh di bawah kepentingan agenda ego negara dan bangsa. Baik. Oke, Prof. Komarudin, ketika tadi Anda menyebutkan bahwa citra KPK sudah semakin merosot,
Kita sekarang berharap kepada Dewas KPK, tapi sampai sekarang Dewas KPK kesulitan untuk memeriksa Firly Bahuri. Nah, jadi apakah masih ada cara lain, Prof, menurut Anda untuk bisa menyelamatkan citra KPK? Ya, pertama kita ingin tahu betul sampai seberapa jauh sebenarnya Dewas KPK ini all out dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Jadi apa yang dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, ini harus terbuka. KPK itu kalau memeriksa orang kan dibuka masalahnya. Sekarang gantian rakyat tanya pada Dewas dan KPK, harus terbuka sampai di mana masalahnya. Sebab kalau kita sudah nggak percaya lagi, nah ini kesempatan pada Presiden Jokowi, tolonglah di ujung mendekati ujung pemerintahannya, kembalikan, ciptakan wibawa KPK ini. Cari pimpinan yang bagus, yang itu memberikan harapan, jadi legacy dari Presiden Jokowi. Jangan kemudian kesempatan ini disia-siakan oleh Presiden. Ini momentum untuk perbaikan. Oke, untuk perbaikan KPK begitu ya. Berarti Dewas ini harus tegas begitu. Sanksi apa kemudian kalau Prof Komarudin melihat begitu yang pantas diberikan kepada Firly dalam kasusnya? Karena kalau kita lihat sendiri saat ini sudah menjadi tersangka. Beberapa kali sempat mangkir dari pemanggilan Bareskrim, bahkan juga pemanggilan Dewas KPK sempat tidak hadir begitu, Prof. Dan ini kan kasusnya berjalan sangat lamban. Apa kemudian sanksi yang perlu diberikan kepada Firly? Dosa yang sama besarnya ketika itu dilakukan oleh politisi, pegawai negeri dan KPK, maka sanksi pada KPK itu bisa berlipat-lipat dibanding yang lain. Karena dia justru dia penjaga tapi melakukan. Jadi sanksinya besar sekali, lebih berat daripada yang lain. Tapi yang kedua, di luar masalah Firly, bagaimana kita ada agenda niat nggak mengembalikan wibawa KPK? Langkah itu yang saya ingin muncul dari kawan-kawan Dewas dan juga pemerintah atau menteri terkait. Ada agenda nggak untuk memperbaiki KPK ke depan? Idenya apa? Jangan kemudian kita fokus hanya pada Firly saja, tapi lembaga itu sendiri kita pikirkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Komarudin Hidayat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof Komarudin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.